Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdaudi Khalifa Perdana dengan NIM D4190011 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor asinkron dan sinkron untuk UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Yang pertama, motor sinkron. Motor sinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu atau kutub dengan celah udara sama rata, rotor silinder. Arus searah atau DC untuk menghasilkan flux pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Jadi, konstruksi motor sinkron ini adalah sama dengan generator sinkron. Bedanya hanya bahwa generator sinkron rotornya diputar untuk menghasilkan tegangan, sedangkan motor sinkron statornya diberi tegangan agar rotornya berputar. Lalu prinsip kerja motor sinkron. Berikut gambarnya memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian rotor melalui sling ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama, sinkron. Torsi yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut torsi. Semakin besar sudut antara kedua medan magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar seperti persamaan di bawah ini. T sama dengan K kali BR kali B net sin tan. Lalu yang kedua, motor asinkron. Motor asinkron adalah motor listrik AC yang arus listrik pada rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet belitan stator. Oleh karena itu, motor induksi motor asinkron 3 fasa dapat dibuat tanpa sambungan listrik ke rotor. Mesin yang paling penting dan paling umum digunakan dalam grup ini adalah motor induksi AC asinkron dengan desain sangkar tupai untuk motor asinkron 1 fasa dan motor asinkron 3 fasa. Motor asinkron 3 fasa yang dilengkapi dengan starter berbeda seperti start delta. Motor asinkron AC adalah motor listrik bolak-balik atau AC. Dan motor induksi asinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik yang paling umum digunakan yang beroperasi pada A kecepatan kurang dari kecepatan sinkronnya. Lalu prinsip kerja motor asinkron. Prinsip kerjanya dikenal dengan mesin asinkron ini cukup unik karena mesinnya tidak beroperasi dengan kecepatan sinkron. Perangkat satu ini terdiri dari 2 jenis yaitu induksi 1 fasa dan 3 fasa dengan fungsi yang berbeda. Umumnya, motor induksi 1 fasa memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan 3 fasa banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Motor induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik di mana gaya gerik listrik diinduksi dan melintas konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan 2 bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih.
Uniknya, medan magnet tersebut akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam karena memiliki polaritas. Sedangkan rotor monitor induksinya membawa belitan utama. Ketika 3 fasa diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Konduksi stasioner satu ini justru memotong medan magnet yang berputar. Analisa rangkaian star delta. Sebuah rangkaian yang tersusun pada sebuah motor dengan kapasitas 3 fasa atau 3 potensial, di mana lilitan yang terdapat di sebuah motor tersebut terdiri dari 3 lilitan utama dengan jumlah kutub 12 kutub. Masing-masing lilitan memiliki potensial yang berbeda. Ujungnya dari setiap lilitan tersebut yang menentukan apakah sebuah motor memiliki rangkaian star atau rangkaian delta. Dikatakan rangkaian star karena simpul rangkaian tersebut berbentuk Y atau bintang, dan dikatakan delta karena simpul rangkaian tersebut memiliki segitiga atau delta lambang segitiga. Untuk menggerakkan elektromotor diperlukan peralatan pendukung, yaitu motor starter atau bisa disebut starter. Berikut adalah rumus perhitungannya. Kecepatan sinkron. Sinkron motor speed atau NS sama dengan 120 dikali frekuensi per poles. 120 dikali F per P sama dengan RPM. Persentase motor slip, persen motor slip, persen S, NS min NR dibagi NS kali 100. Kecepatan rotor speed NR sama dengan NS dikali 1 min persen slip. Torsi atau torque. Output motor torque T sama dengan HP dikali 5252 per RPM. Power Pin sama dengan S3 dikali VI constant. Pout sama dengan Pin min machine loss. Lalu efisiensi sama dengan Pout per Pin sama dengan Pin min machine loss per Pin. Power factor, persen power factor cos Q sama dengan Pin per kVA. KW sama dengan KW per kVA dikali 100. Arus supply. IL sama dengan HP kali 746 per V kali EFF kali cos Q kali S3. Lalu yang terakhir kerapatan gap. Air gap density sama dengan flux per area sama dengan BG UV per F. Lalu berikut contoh soalnya. Motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 V dan arus 30 A dan konstan 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 RPM, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan A. Hitung daya input. B. Efisiensi motor dan losses motor. C. Putaran motor dan supply yang terjadi. D. Torsi beban penuh dan torsi maksimum. Berikut adalah jawabannya. Lalu penggunaan motor dalam industri. 1. Motor induksi 3 fasa rotor sungkar tupai merupakan motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan di perindustrian karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain motor ini sederhana, murah, dan mudah dipeliharanya. Lalu yang kedua, motor rotor belitan. Berbeda dengan motor sangkar tupai dalam hal konstruksi rotornya.
Seperti namanya, rotor dililit dengan lilitan terisolasi, serupa dengan lilitan stator. Lilitan fasa rotor dihubungkan secara Y dan masing-masing fasa ujung terbuka yang dikeluarkan ke cincin slip yang terpasang pada poros rotor. Dapat dilihat bahwa cincin slip dan sikat semata-mata merupakan penghubung tahanan kendali variabel luar ke dalam rangkaian rotor. Pada motor ini, cincin slip yang terhubung ke sebuah tahanan variabel eksternal yang berfungsi membatasi aturan pengasutan dan yang bertanggung jawab terhadap pemanasan rotor. Selama ini pengasutan penambah tahanan eksternal pada rangkaian rotor belitan menghasilkan torsi pengasutan yang lebih besar dengan arus pengasutan yang lebih kecil dibandingkan dengan rotor sangkar. Terima kasih, jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.